Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nazila Nur Kamulatul Qadri, menyampaikan ceramah singkat mengenai pentingnya sholat 5 waktu. Sholat, sebagaimana kita ketahui, adalah tiang agama. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar, namun terkadang masih banyak di antara kita yang melalaikan dan meremehkannya. Padahal, sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Dalam ayat ini diterangkan keutamaan melakukan sholat dan selalu memeliharanya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan dalam memenuhi segala kebutuhan dan persoalan hidupnya banyak sekali menemui kesulitan yang kadang-kadang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena itu, telah diberi suatu cara yang baik untuk dilakukan manusia agar selalu terjalin hubungan keduniaan dan ketakwaan kepada Allah dengan selalu memelihara salatnya. Mulai dari bangun tidur sebelum melakukan kontak dengan manusia lain, ia ingat dan bermunajah terlebih dahulu dengan Allah, yaitu pada waktu subuh. Kemudian, setelah itu berhubungan dengan masyarakat. Dan mungkin terjadi perbuatan yang tidak diridai oleh Allah, maka untuk mengingatkan dan menyelamatkannya, ia dipanggil untuk berhubungan lagi dengan Allah pada waktu tengah hari, yaitu sholat zuhur. Begitulah seterusnya selama 24 jam. Dengan demikian, selalu terjalin antara kesibukan manusia untuk memenuhi hajat dan hidupnya dan ingat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Hal ini mempunyai pengaruh dan membekas dalam jiwa dan kehidupan manusia, sebagaimana ditegaskan bahwa dengan sholat, manusia dapat terhindar dari perbuatan jahat dan mungkar. Selain itu, memelihara sholat adalah bukti iman kepada Allah dan menjadi syarat mutlak bagi kehidupan seorang muslim, menguatkan tali persaudaraan dan dapat menjamin hak-hak manusia. Menurut riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, perjanjian antara kami dengan kaum kafir adalah sholat. Jadi, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah menjadi kafir. Hadis riwayat Ahmad. Namun, dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Ahmad At-Tabrani, yaitu, barang siapa yang selalu memelihara sholat, maka ia akan dapat cahaya dan petunjuk, serta akan dapat keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang tidak memelihara sholat, maka tidak ada baginya cahaya dan petunjuk dan keselamatan. Di akhirat nanti, ia akan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di dalam neraka. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Ayat-ayat di atas menjelaskan bagian pentingnya menjaga dan memelihara sholat. Manusia yang melaksanakan perintah ini benar-benar menjadi makhluk Allah yang bertakwa dan hidupnya akan selalu aman, berada di dalam maghfirah dan ridha Allah. Adapun sebab turunnya ayat ini, menurut riwayat dari Zaid bin Sabit, Rasulullah selalu melakukan sholat zuhur meskipun pada siang hari yang panas terik yang
bagi para sahabat itu dirasa berat. Maka turunlah ayat ini. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. Jika sholat itu dilaksanakan, ia dapat memelihara diri dari perbuatan hal-hal yang jahat dan mungkar. Sholat dapat menjadi penenang jiwa dari segala kegelisahan yang menimpa diri. Karena itu, sholat merupakan tiang agama. Allah menekankan sholat wusta. Sholat wusta menurut jumhur ulama ialah sholat asar. Allah mengajarkan pula agar dalam melakukan sholat kita berlaku khusyuk dan tawaduk. Sebab pemusatan pikiran kepada Allah semata-mata adalah tingkat sholat yang paling baik, dan sholat inilah yang dapat membekas pada jiwa manusia. Karena pentingnya melaksanakan dan memelihara sholat ini, seorang muslim tidak boleh meninggalkannya walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Sholat tetap tidak boleh ditinggalkan, meskipun dalam suasana kekhawatiran terhadap jiwa, harta, dan kedudukan. Dalam keadaan uzur, sholat dapat dikerjakan menurut cara-cara yang mungkin dilakukan, baik dalam keadaan berjalan kaki, berkendara, ataupun sakit. Maka setelah hilangnya uzur itu, terutama yang berupa kekhawatiran, hendaklah bersyukur kepada Allah, karena Allah mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahui, termasuk mengenai kaifiat atau cara melakukan sholat dalam masa tidak aman atau dalam keadaan perang. Untuk mengetahui mengapa sholat begitu penting, mari kita simak beberapa poin berikut. Yang pertama yaitu adalah sholat adalah tiang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sholat adalah fondasi utama dalam bangunan Islam seseorang. Jika tiangnya kokoh, maka bangunan itu akan berdiri tegak. Begitu pula keimanan kita akan kuat dan teguh jika sholat kita terjaga. Namun sebaliknya, jika tiang ini rapuh, maka seluruh bangunan keimanan kita akan beresiko untuk roboh. Yang kedua adalah sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa iqamis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau dengan melakukan sholat adalah lebih baik keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan akan menumbuhkan kesadaran diri, kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, sehingga timbullah rasa malu untuk berbuat maksiat. Sholat menjadi rem bagi hawa nafsu kita, pengingat akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad agar selalu membaca dan memahami Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan memahami pesan-pesan Al-Quran ini, ia dapat memperbaiki dan membina dirinya sesuai dengan tuntunan Allah. Perintah ini juga ditunjukkan kepada seluruh kaum muslimin. Penghayatan terhadap kalam ilahi yang terus dibaca akan mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan budi pekerti orang yang membacanya. Setelah memerintahkan membacanya, mempelajari, dan melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran, maka Allah memerintahkan agar kaum muslimin mengerjakan sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu. Sholat hendaklah dikerjakan sebagai rukun dan syarat, serta penuh kekhusyukan. Sangat dianjurkan mengerjakan sholat itu lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Jika dikerjakan dengan sempurna, maka sholat dapat mencegah dan menghalangi orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Mengerjakan sholat adalah sebagai perwujudan dari keyakinan yang telah tertanam di dalam hati orang yang mengerjakannya, dan menjadi bukti bahwa ia meyakini bahwa dirinya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sesuai bacaan surah Al-Fatihah dalam sholat, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Doa itu selalu diingatnya, sehingga ia tidak berkeinginan sedikit pun untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4-7 yang berbunyi, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Senada dengan ayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang telah mengerjakan sholat, tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka sholatnya itu tidak akan menambah sedikit pun kepadanya, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Selanjutnya, ayat ini menerangkan bahwa mengingat Allah itu adalah lebih besar. Maksud pernyataan ini ialah sholat merupakan ibadah yang paling utama sebanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, hendaklah setiap kaum muslimin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dengan perkataan lain, bahwa kalimat ini menegaskan kembali kalimat sebelumnya yang memerintahkan kaum muslimin mengerjakan sholat dan menerangkan hikmah mengerjakannya. Ibnu Abbas al-Mujahid menafsirkan kalimat wala zikru akbar, yaitu mengingat Allah itu adalah lebih besar, dengan penjelasan Rasulullah bahwa Allah mengingat para hambanya lebih banyak dibandingkan dengan mereka mengingatnya dengan cara menantinya. Nabi bersabda, Allah lebih banyak mengingatmu daripada kamu mengingatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi Nabi, yaitu barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, dan siapa yang mengingatku bersama-sama dengan suatu jamaah, tentu aku akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih bagus daripada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Poin yang ketiga adalah sholat sebagai penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, kemudian dia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotoran yang tersisa pada dirinya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Nabi bersabda kembali, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu dengan Allah menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kali kita sholat, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk membersihkan diri dari noda-noda dosa yang mungkin kita lakukan. Di antara waktu sholat ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin keempat adalah salat membawa ketenangan jiwa dan kedisiplinan. Di tengah kesibukan dunia yang sering kali membuat hati gelisah, salat hadir sebagai oase ketenangan. Saat kita bersujud, kita melepaskan segala beban dan keluh kesah hanya kepada Allah. Salat juga mengajarkan kita tentang kedisiplinan waktu. Dengan 5 waktu salat yang telah ditentukan, kita dilatih untuk mengatur waktu dengan baik, menghargai setiap detik, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang kelima adalah salat adalah ikatan kita dengan Allah. Salat adalah momen pribadi kita berdialog dengan Sang Pencipta. Saat kita bertakbir, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, dan salam, kita selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk pengabdian tertinggi seorang hamba kepada Robbinya. Melalui salat, kita memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah, merasakan kedekatannya, dan memohon pertolongan serta petunjuk darinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
Mengingat begitu agungnya kedudukan sholat dalam Islam, marilah kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita. Janganlah kita tunda, apalagi sampai meninggalkannya. Ingatlah bahwa sholat adalah bekal utama kita menuju akhirat. Bagi yang mungkin masih merasa berat, mulailah dengan niat yang tulus. Pasrahkan diri untuk sholat, karena insya Allah lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Ajaklah keluarga, saudara, dan teman-teman kita untuk bersama-sama menjaga sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintahnya, khususnya dalam menjaga sholat 5 waktu. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya kelak bersama dengan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.